Halo, selamat datang di pelajaran seni musik bersama Ibu Apriliandini. Kali ini kita akan belajar tentang pengertian musik dan unsur-unsurnya. Di sini ada yang suka musik, baik disengaja atau tidak, sering sekali kita mendengarkan musik karena di mana-mana juga ada musik. Nah, coba kita sejenak mendengarkan background musik yang ada di video ini. Don't you worry, I'll be there whenever you want me. I need somebody who can love me at my worst. No, I'm not perfect, but I hope you see my worth. 'Cause it's only you, nobody knew I put you first. And for you, girl, I swear I do the worst. Nah, sudah mendengarkan kan? Sekarang apa yang kamu rasakan? Menjadi senang, ikut bernyanyi, berjoget, atau sekedar ngangguk-ngangguk? Jadi, apa saja yang ada di dalam musik sehingga membuat kalian seperti itu? Mari kita pelajari bersama-sama. Kita mulai dari pengertian musik dulu ya. Definisi musik ada beragam. Kalau kamu mencari di internet maupun di buku kadang berbeda-beda. Jadi berdasarkan berbagai macam pandangan. Kita ambil pengertian musik yang ini ya. Pengertian musik yang pertama adalah ekspresi artistik dengan bunyi-bunyian yang dihasilkan dari alat musik ritmis maupun alat musik yang melodis atau yang harmonis. Jadi maksudnya di sini ekspresi. Ekspresi adalah ungkapan yang dikeluarkan, yang diungkapkan oleh perasaan dari manusia. Dan apa yang diungkapkan yaitu berupa bunyi. Di sini disebutkan bunyi dari alat musik ritmis. Tahu ya musik ritmis itu apa? Alat musik ritmis itu adalah alat musik yang tidak bernada atau bisa disebut juga alat musik pukul. Contohnya bisa kendang, bisa drum, dan alat musik pukul lainnya. Jadi walaupun alat musiknya dari alat musik yang tidak bernada, itu sudah bisa kita sebut dengan musik atau sudah bisa kita nikmati sebagai musik. Contohnya yaitu drum band, drum black, rebana juga termasuk. Nah, walaupun tidak bernada, tapi sudah kita bisa nikmati sebagai musik. Apalagi ditambah dengan alat-alat musik melodis, yaitu alat musik yang memiliki nada. Contohnya gitar, biola, piano, dan sebagainya. Pengertian musik satu paham ya? Berikutnya pengertian musik yang kedua. Musik adalah seni mengkombinasikan nada-nada yang demikian rupa sehingga nada tersebut menyenangkan, mengungkapkan perasaan, dan dapat dimengerti. Maksudnya adalah nada-nada dari alat musik dikombinasikan, disusun, dirangkai sehingga menghasilkan makna, bisa menjadi menyenangkan, membuat semangat, atau membuat mengungkapkan perasaan sedih jika kita mendengarkan. Jadi tidak main musik asal-asalan ya. Berikutnya pengertian musik yang ketiga adalah suatu cabang seni abstrak yang berbentuk suara dan terdiri dari unsur-unsur irama, melodi, harmoni, dan ekspresi. Di sini disebutkan suatu cabang seni. Nah, seni itu kan macam-macam ya. Ada seni rupa, seni tari, seni musik, seni teater, seni desain. Nah, di sini disebutkan musik adalah cabang seni abstrak yang berupa bunyi-bunyian.
abstrak di sini maksudnya tidak berbentuk, tidak terlihat, tidak tahu apa warna dari musik itu. Seperti yang kita ketahui, bunyi hanya bisa kita dengar. Kemudian disebutkan tidak sekedar berupa bunyi-bunyian saja, tapi bunyi tersebut harus mengandung unsur-unsur. Unsurnya yaitu irama, melodi, harmoni, dan ekspresi untuk dapat disebut sebagai musik. Jadi tidak sembarang bunyi itu disebut musik juga ya. Sampai sini tentang pengertian musik, paham ya? Atau kalian punya definisi sendiri tentang musik? Silahkan dituliskan di kolom komentar bila kalian punya pengertian atau definisi dari musik. Selanjutnya, berdasarkan salah satu definisi dari musik, musik memiliki unsur-unsur utama, yaitu irama, melodi, harmoni, dan ekspresi. Apa sih irama, melodi, harmoni, ekspresi itu? Kita bahas satu-satu ya. Unsur musik yang pertama yaitu irama. Irama bisa juga disebut dengan ritme. Irama adalah pola gerak musik yang berjalan secara teratur sehingga enak didengarkan dan dirasakan. Jadi setiap musik itu ada pola ketukannya, sehingga akan menghasilkan jenis musik yang berbeda-beda. Contohnya, pola ritme musik pop dan pola ritme musik rock itu pasti beda kan? Apalagi pola ritme musik dangdut atau musik jazz dan sebagainya. Untuk lebih jelas lagi tentang pola irama, kalian bisa melihat video saya tentang jenis-jenis musik modern. Kemudian untuk membuat pola irama, di dalam irama terdapat unsur-unsur lagi, yaitu ada pitch, durasi, tempo, dinamik, kemudian ada aksen, timbre, dan juga irama. Dinamik adalah taraf keras lembutnya bunyi dalam suatu musik. Jadi ketika kita memainkan atau menyanyikan musik, itu ada kalanya kita menyanyikan dengan keras, ada kalanya juga kita mainkan dengan lembut. Untuk simbolnya kita bisa disebut dengan forte. Forte itu artinya keras. Kemudian ada piano. Piano itu artinya lembut. Ada juga crescendo, decrescendo, dan lain-lain. Kemudian tempo. Tempo adalah rentan kecepatan yang tetap pada suatu rangkaian bunyi, atau bisa disebut dengan cepat lambatnya suatu musik. Tempo disimbolkan dengan angka atau juga dengan istilah-istilah tempo. Ada andante, largo, lento, dan lain-lain. Jadi setiap lagu kita mainkan harus sesuai dengan temponya. Misalkan lagu Mengheningkan Cipta, Gugur Bunga, itu harus kita nyanyikan dengan tempo yang lambat. Tempo yang lambat akan menghasilkan kesan sedih. Kebalikannya dengan tempo yang cepat akan menghasilkan kesan semangat, gembira. Contohnya misalkan lagu perjuangan dengan tempo yang cepat, misalkan Hari Merdeka. Lagu-lagu rock juga dimainkan dengan tempo yang cepat. Nah, coba kita perhatikan lagu yang kita dengar ini memiliki tempo yang lambat. Istilah berikutnya yaitu timbre. Timbre dalam bahasa Indonesia disebut warna nada atau warna suara, ditentukan oleh sumber bunyi. Suara yang dihasilkan dari alat musik tiup akan berbeda dengan suara yang dihasilkan dari alat musik petik, dawai, dan lain-lain. Contoh yang lainnya yaitu suara manusia. Suara manusia itu memiliki karakter yang berbeda-beda. Suara teman yang satu dengan teman yang lainnya pasti beda kan?
Suara laki-laki, suara perempuan juga punya ciri khas yang berbeda. Kalau di musik juga bisa dengan suara vokal penyanyi itu beda-beda. Kita bisa tahu ciri khas suaranya Judika, kita bisa tahu ciri khas suaranya Afgan, suaranya Raisa, dan vokalis lainnya pasti beda. Berikutnya yaitu pitch. Pitch adalah ketinggian relatif bunyi yang terdengar menurut frekuensinya. Juga kita bisa sebut dengan ketepatan nada. Jadi kita harus bernyanyi sesuai nada yang seharusnya dinyanyikan. Yang dimaksud frekuensi di sini, setiap nada itu memiliki frekuensi yang berbeda-beda. Next, durasi. Durasi yaitu panjang pendeknya waktu pada suatu lagu. Kalau ini mudah ya, yaitu panjang pendeknya lagu. Contohnya ada lagu yang durasinya panjang, ada lagu yang durasinya pendek. Lagu yang berdurasi pendek itu kita bisa sebut dengan jingle. Ada lagu-lagu rock yang durasinya sampai 9 menit. Ada juga lagu-lagu India dengan durasi yang panjang. Lagu dangdut juga ada yang berdurasi panjang juga. Contohnya lagu ini pun kalau kita cermati durasinya tidak sampai 3 menit. Kemudian istilah aksen. Aksen yaitu penekanan atas sebuah nada untuk membuatnya berbunyi lebih keras. Jadi kadang ada bagian-bagian tertentu yang diberi aksen sebagai penguatan dari suatu lagu tersebut. Berikutnya birama. Birama adalah gerak maju nada yang berulang dan secara teratur. Jadi seolah-olah ketukannya itu seakan-akan berulang-ulang. Birama disimbolkan dengan angka pecahan. Contohnya yaitu birama 2/4, birama 3/4, birama 4/4, birama 6/8, dan sebagainya. Setiap musik atau lagu pasti memiliki birama yang berbeda-beda. Nah, itu tadi penjelasan tentang istilah-istilah musik yang ada di unsur-unsur pembentuk pola irama. Berikutnya unsur musik yang kedua yaitu melodi. Melodi adalah rangkaian nada-nada yang disusun ke dalam pola-pola yang beraturan atau rangkaian nada-nada secara tunggal akan memberikan suatu arti. Pengertiannya sama seperti yang sudah saya jelaskan di pengertian musik pada awal. Jadi nada-nada tersebut dibunyikan satu persatu secara berurutan sehingga menghasilkan kesan sedih ataupun senang sesuai dengan makna lagu yang diciptakan ya. Berikutnya unsur musik yang ketiga yaitu harmoni. Harmoni adalah teknik mengkombinasikan nada-nada dalam bentuk chord dan nada tersebut secara simultan dapat mengandung aspek musikal secara vertikal atau mengandung melodi maupun secara horizontal sebagai pengiring. Nah, bedanya dengan melodi yaitu kalau di sini nada-nadanya dikombinasikan atau dimainkan secara bersama-sama. Kalau melodi tadi kan nadanya dimainkan satu-satu ya. Nah, hal tersebut bisa digunakan untuk mengiringi atau dikombinasikan untuk paduan suara. Yang terakhir yaitu unsur musik keempat berupa ekspresi. Ekspresi adalah cara pengungkapan perasaan manusia pada unsur-unsur musik yang sudah tadi kita bahas. Contohnya, jika kita memainkan musik atau menyanyikan sebuah lagu, kita sebaiknya juga harus menggunakan ekspresi kita supaya lagu yang kita nyanyikan tersebut memiliki makna yang tersampaikan kepada penontonnya.
Nah, itu tadi penjelasan tentang pengertian musik dan unsur-unsurnya ya. Semoga kalian bisa mengerti dan sebagai dasar untuk kalian berkarya. Sampai di sini dulu ya. Kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Jangan lupa subscribe-nya. Saya tunggu. Terima kasih ya.